Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ya syabab? Kaifa halukum? Al-khair walhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dapat berkumpul kembali di majelis ilmu agama, di mana kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan para sahabat Nabi SAW yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masih senantiasa menuntut ilmu agama. Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau senantiasa menuntut ilmu sampai beliau dijuluki mufassir, akbarul mufassir, atau pemimpin para mufassir Al-Quran. Dan ilmu beliau juga selain dari karena beliau banyak menuntut ilmu, karena beliau juga didoakan oleh Nabi SAW. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini dalam ilmu agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka dengan keberkahan doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menjadi turjumanil Quran atau penerjemah Al-Quran. Dia dijuluki penerjemah Al-Quran. Tidaklah disebutkan ayat Al-Quran kecuali beliau mengetahui kapan ayat tersebut turun, kemudian apa tafsirnya dan asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Ini semua karena Ibnu Abbas fokus dalam menuntut ilmu agama, karena beliau yakin dengan sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis lain kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia mengenai ilmu agama. Jadi orang yang diberikan kebaikan yaitu orang yang dipahamkan ilmu agama. Kata Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini bahwasanya Rasulullah mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan pahamkan dia mengenai ilmu agama. Berarti sebaliknya, jika seseorang tidak dipahamkan tentang ilmu agama, berarti Allah tidak menghendaki dia kebaikan. Berarti Allah tidak menghendaki dia kebaikan. Karena ilmu agama lah yang akan membimbing kita menuju hidayah untuk beramal. Makanya Rasulullah SAW setiap pagi selalu berdoa setelah sholat subuh. Doa yang selalu beliau rutinkan yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang baik, dan juga amal-amal soleh yang diterima. Apalagi katakan 2 bulan lagi sudah masuk bulan Ramadan. Sekarang katakan di bulan Rajab, bulan dilipat gandakan amal soleh. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana amal soleh dilipat gandakan pada bulan Rajab, begitu pula dosa dan maksiat akan dilipat gandakan jika dilakukan di bulan Rajab. Maka kata harus hati-hati dalam bermaksiat di bulan Rajab, karena jika kita bermaksiat maka dosa-dosa akan dilipat gandakan. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan Allah ini ada 4 bulan yang haram. Bulan haram maksudnya apa? Haram di sini bukan artinya tidak boleh. Haram artinya dimuliakan atau diagungkan. Sebagaimana Masjidil Haram dinamakan Masjid Al-Haram. Karena haram artinya dimuliakan atau diagungkan. Sehingga bulan Rajab merupakan bulan yang
sangat mulia. Nah, disunahkan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, baik sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, bukan cuma amal yang wajib, tetapi juga amalan yang sunnah-sunnah. Karena seseorang tidak akan sampai ke derajat wali Allah sebelum dia mengerjakan amal-amal yang sunnah sebanyak-banyaknya. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, apakah jika saya melihat orang bisa berjalan di air, apakah bisa ditetapkan kalau dia itu wali Allah? Maka kata Imam Syafi'i, jika engkau melihat ada orang berjalan di atas air dan juga ada orang yang terbang di atas udara, maka janganlah kamu tertipu sampai kamu ukur, timbang dia punya perbuatan tersebut dengan dia punya amal sehari-hari. Jadi jangan kamu lihat orang dia hebat, bisa terbang, bisa lompat 10 meter, langsung kita anggap dia tuh wali Allah. Belum tentu. Harus kita timbang dia punya perbuatan dengan dia punya amal sehari-hari. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai sunnah Rasulullah atau tidak? Makanya kata Allah dalam hadis qudsi dalam hadis qudsi kata Allah, sesungguhnya amal yang paling aku cintai dari hamba-hambaku yaitu amalan-amalan yang aku wajibkan untuk mereka, itu amalan-amalan wajib yang ada di rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji. Nah, kemudian kata Allah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah, dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi ada seorang hamba dia senantiasa setiap hari bikin amal-amal sunnah, memperbanyak amal-amal sunnah sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, sampai jika aku tidak mencintai hambaku tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh. Dan dan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala musibah, terutama musibah dalam hal agama. Sehingga atau menuntut ilmu ini termasuk bagian dari jihad. Kata Rasulullah, man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ke masjid untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama-ulama terdahulu itu dong paling semangat dalam menuntut ilmu. Contohnya dahulu ada seseorang datang ke sahabat Nabi Abu Darda. Orang ini datang dari Madinah, datang ke Abu Darda yang waktu itu ada di Damaskus di Suriah. Kemudian kata Abu Darda, kamu datang ke sini mau untuk apa kan? Kemudian orang ini bilang, saya datang kepadamu karena saya mendengar bahwasanya engkau mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka saya ingin mendengarnya langsung dari engkau. Maka kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, orang ini dia bersafar dari Madinah sampai ke Damaskus, ke Suriah untuk dapat satu hadis saja. Untuk dapat satu hadis itu menempuh perjalanan bisa berbulan-bulan dari Madinah sampai ke Mekah, dari Madinah sampai ke Damaskus. Karena perjalanan dulu tuh kayak kan sekarang transportasi sulit, bisa naik motor, mobil, kereta, bisa lebih cepat naik pesawat. Atau dulu tuh cuma unta deh, mudah saja, atau jalan kaki kalau sengaja kendaraan. Itu juga risiko besar karena lewat padang pasir bisa jadi serigala makan, bisa jadi ada begal di tengah-tengah padang pasir. Karena itu angker juga di padang pasir kalau malam-malam itu tak ada polisi, tak ada keamanan apa orang lewat, begal datang malam-malam dalam keadaan sendiri bisa curi dan harta-harta semua. Jadi risiko besar. Orang menuntut ilmu zaman dulu tuh risiko besar. Begitu juga buku itu dan pikul yang onta. Buku itu tulis di kulit hewan, di daun, di tulang binatang. Karena belum ada kertas kayak zaman sekarang, kertas yang tipis-tipis. Dulu itu tulis mungkin 1 lembar kertas 1 kilo.
di buku kertas 2 kilo. Nah, kalau sekarang kan buku yang 1000 halaman itu ada yang di buku barat cuma setengah kilo, cuma 4 ons. Nah, karena zaman dulu punya kertas tebal dan berat. Nah, jadi zaman dulu orang mau menuntut ilmu, yang pikul buku-buku tuh deh kontak. Pena pakai tinta, masih manual semua. Kalau sekarang kan tinggal fotokopi, tinggal nonton video ulang kalau ketinggalan kajian, atau kalau Ustaz tulis di papan tulis langsung foto saja, simpan di memori langsung sudah, pulang di rumah baru baca. Kalau zaman dulu harus tulis. Nah, bahkan ada seorang penuntut ilmu di zaman tabi'in kalau tidak salah, ketika dia menulis pelajaran dari ustadznya, kemudian tiba-tiba dia tinta habis, maka dia langsung mau cepat-cepat untuk menulis karena dia takut ketinggalan pelajaran dari ustadz. Maka dia langsung bilang di orang-orang di sekitar, siapa yang mau jual di pena dengan 2 dinar. 2 dinar itu sama dengan nilainya 8 gram emas, karena 1 dinar itu 4 gram emas, berarti 2 dinar 8 gram. 8 gram emas berarti kalau hitung 1 gram 1 juta berarti 8 juta. Itu dia rela beli pena cepat-cepat, siapa yang mau jual di dia 8 juta supaya dia bisa tulis ustaz pelajaran. Karena dia mau pulang di rumah cari pena dan lama, cari tinta itu susah. Jadi dia langsung tanya di majelis itu, siapa yang mau jual pena di saya 8 juta, saya langsung beli. Karena dia takut ketinggalan materi dari ustaz. Nah, itu menunjukkan betapa semangat orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Bahkan para ulama juga, misalnya Ibnu Mikhlad, beliau ini orang Granada, orang Spanyol, tapi beliau datang ke Madinah untuk menuntut ilmu. Nah, beliau datang ke Madinah itu jalan kaki, jadi butuh waktu berbulan-bulan. Begitu juga Ibnu Manda. Nah, beliau menuntut ilmu selama 70 tahun. Jadi dari Spanyol, beliau kan dari Spanyol, hijrah ke Madinah menuntut ilmu 70 tahun baru pulang ke kampung halaman. Nah, itu dia pulang di bawah buku sampai diangkut oleh 70 ekor unta. Itu saking di bawah buku banyak. Jadi dia menuntut ilmu 70 tahun, pulang bawa hasil buku yang diangkut oleh 70 ekor unta. Nah, jadi ulama dulu tuh udah semangat menuntut ilmu, masya Allah. Karena dok yakin dengan hadis Rasulullah, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, karena menuntut ilmu baru bikin kita paham. Fikir Ramadan, kalau muntah tuh puasa batal, menangis puasa batal. Kalau ketemu foto di dalam air masuk dalam pantat, puasa batal. Atau menguap begini, lalat masuk dalam mulut, puasa batal sama. Banyak orang bingung gitu. Bahkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat dan dijadikan alasan tertentu supaya jangan puasa. Bilang kenapa bosan puasa? Saya kita tadi malam saya makan sahur. Padahal makan sahur biar putar makan itu sama apa, kita puasa wajib. Tapi karena dia mau menuntut ilmu dipandang enteng, akhirnya dijadikan itu sebagai alasan. Kenapa kok saya puasa? Beta sengaja tadi sudah keselamatan. Padahal kalau lupa tidak sengaja itu dimaafkan. Dan banyak alasan-alasan lain. Makanya kalau ilmu dengan baik, maka katong punya kualitas puasa itu lebih baik. Kemarin katong subahas mengenai keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Banyak kan keutamaan puasa Ramadan. Pertama, keutamaannya tuh bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pemberi petunjuk dan juga pembeda antara hak dan batil. Kemudian bulan Ramadan disambut oleh Rasulullah SAW dengan perkataan bahwasanya bulan itu adalah bulan keberkahan. Kata Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Futihat abwaabus sama, pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit karena banyak rahmat yang bercucuran. Kemudian futihat abwaabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Di sini dikatakan futihat pakai tasydid. Nah, dalam bahasa Arab kalau sesuatu kata pakai tasydid itu berarti
menunjukkan penekanan. Misalnya rozik itu memberikan rezeki. Tapi kalau rozak, Allah punya sifat ar-rozak, itu maha pemberi rezeki, itu berarti terus menerus Allah maha pemberi rezeki. Al-Ghafir itu maha pengampun. Tapi kalau Al-Ghaffar itu berarti senantiasa mengampuni. Wahid itu pemberi. Kalau Al-Wahhab itu senantiasa memberi. Ar-Rahim, Ar-Rahmah, Ar-Rahim itu artinya senantiasa menyayangi dan merahmati. Begitu juga Futihat. Futihat di sini dibuka pintu-pintu surga. Berarti bukan cuma satu pintu, tetapi ada banyak pintu surga yang dibuka. Pintu surga itu ada banyak. Ada di antaranya pintu-pintu yang utama itu ada berapa? Ada 8. Kalau pintu neraka ada 7. Pintu sebenarnya banyak, cuma pintu utamanya itu ada 7 dan 8. Dan orang yang rajin puasa itu akan dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Dalam hadis tentang pintu-pintu surga kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka dibukakan kepadanya 8 pintu surga dan dia berhak untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sedangkan pintu surga yang khusus untuk ahli puasa yaitu Ar-Rayyan. Kata Rasulullah apa? Rasulullah apa tentang pintu Ar-Rayyan? Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Itu pintu surga Rayyan. Ya dukulu minha as-shaimun, yang akan masuk ke dalam pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Maka jika orang yang rajin berpuasa telah masuk ke pintu tersebut, maka langsung ditutup. Dan tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang rajin puasa. Kemudian ada banyak keutamaan yang lain yang akan kita bahas kemarin. Di antaranya mencoma yauman fisabilillah ba'dallahu bainahu wa bainan nar sab'ina qarifan. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Misalnya Jum hari ini hari Senin, Jum puasa sunnah hari Senin sama niat puasa Rojab, karena amal soleh dilipat gandakan. Kemudian di bulan depan Jum puasa bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban Rasulullah sangat sering puasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah puasa hampir seluruh Sya'ban. Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Kemudian misalnya Jum puasa Daud. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa yaitu puasa Nabi Daud, dan sebaik-baik sholat yaitu sholatnya Nabi Daud. Kemudian Jum puasa Muharram, yang kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Muharram maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian Jum puasa Arafah, dan kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian Jum puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Kata Rasulullah, puasa 3 hari setiap bulan pahalanya sama dengan puasa 1 tahun kalau rutin. Karena amal soleh itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Jadi kalau 1 bulan 3 hari berarti 3 kali 10 30, berarti 12 bulan, berarti pahalanya tuh seperti puasa 1 tahun. Kemudian Jum puasa 6 hari Syawal. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Misalnya Jum jaga puasa semua, berarti Jum berhak masuk surga Ar-Rayyan. Itu yang lain-lain sama sekali yang masuk. Abang Ahmad sih masuk, Maulana sih masuk. Karena itu khusus untuk Jum, karena Jum jaga puasa. Nah, nanti Maulana masuk di pintu surga sedekah, pintu sholat, pintu lain-lain. Tapi pintu puasa yang ada yang bisa masuk kecuali Jum. Kalau misalnya Jum melaksanakan yang tadi disebutkan, kalau amalkan semua tadi 30 hari, karena puasa sunnah yang paling tinggi sudah, yang paling puncak itu puasa Daud. Itu 1 hari puasa, 1 hari Arafah, 1 hari puasa, 1 hari Arafah. Itu yang paling puncak, puasa terbaik. Kata Rasulullah itu puasa Nabi Daud. Kalau Jum jaga puasa Nabi Daud, insya Allah berhak masuk surga Ar-Rayyan. Tapi kalau cuma puasa Ramadan belum tentu, karena dilebihkan dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian
Di antara keutamaan puasa pada bulan Ramadan apa? Kata Rasulullah, la qulufu shaim atyabu indallah mirrihil misk. Kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa kadang itu memang bau yang enak, tapi kalau malaikat yang cium itu baunya lebih harum daripada kasturi. Kemudian kata Rasulullah, li shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Jadi orang yang puasa sunnah, puasa wajib, itu dia merasakan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Itu ketika pertama ketika dia buka puasa, dan yang kedua ketika dia bertemu Allah dengan pahala puasa yang begitu besar. Jadi orang yang puasa tuh dia dapat kebahagiaan di akhirat. Dia bertemu dengan Allah dengan pahala yang besar, tapi sebelum itu dia dapat kebahagiaan di dunia kan. Bagaimana sih yang bahagia pas ketemu buka puasa, ada dalam keadaan lapar, dapat gorengan di muka, asida, terus es campur, es pisang hijau, itu pasti kita merasa bahagia. Nah, sebagian nih kita mau makan, pas makan segar, itu kita merasakan kebahagiaan ketika buka puasa. Coba kalau kita makan enak tiap hari, satu hari 3 kali, misalnya untuk pagi makan nasi padang, siang makan nasi padang, malam makan nasi padang. Pasti untuk makan pas malam itu susah ngerasa bahagia lah. Makan cuma pada siang lapar kan. Tapi kalau kau tahan lapar dari pagi sampai malam, pas makan itu dia nikmat luar biasa. Kau lihat suasana buka puasa tuh luar biasa sekali. Kau rasa kayak ketenangan jiwa begitu. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa agama tuh manisnya iman. Nah, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, dan juga Islam sebagai agamanya. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, as-shaumul junnah. Puasa itu sebagai perisai. Perisai apa? Perisai dari apa? Perisai dari dua hal. Kemarin kan sudah bahas as-shaumul junnah. Ini hafal hadis pendek saja. As-shaumul junnah. Puasa itu perisai. Itu perisai dari dua hal. Coba Alam jelaskan dari dua hal apa? Yang pertama hawa nafsu. Perisai dari hawa nafsu karena setan mengalir dalam tubuh seperti majrad dam, dalam aliran darah. Karena setan itu sifatnya dia uap, dia bukan zat apa kayak tanah, kayak apa salona, tapi dia tuh apa bukan cair, bukan dia zat kayak angin begitu. Jadi dia bisa masuk ke pori-pori. Nah, makanya pada bulan Ramadan kata Rasulullah apa? Syufidatis syayatin. Pada bulan Ramadan dibelenggu setan-setan. Nah, jadi kita punya keinginan hawa nafsu untuk melakukan maksiat itu berkurang. Kita musuh kan ada dua, setan sama hawa nafsu. Jadi musuh satu sing ada lah. Tinggal ada hawa nafsu saja. Nah, kemudian perisai dari apa yang kedua? Alam. Jadi pertama perisai dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua perisai dari neraka, api neraka. Perisai dari api neraka. Karena tadi kata Rasulullah, barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, dia akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kemudian minyak kayu putih ini yang membatalkan puasa kalau makan biru. Tidak. Kenapa tidak? Karena minyak kayu putih ini dia tidak punya air. Maksudnya ketika kita menghirup itu tidak ada zat yang masuk ke dalam hidung. Tidak ada zat yang masuk ke dalam hidung. Beda dengan asap rokok atau asap knalpot. Nah itu kalau kita sengaja hirup itu membatalkan puasa. Adapun minyak kayu putih atau aroma yang lain, selama dia cuma bau saja atau wangi yang lain, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada zat yang masuk baru puasa batal, seperti asap rokok, kemudian knalpot dan yang lain-lain. Kemudian kita masuk di pembahasan kita langsung. Yang kemarin kita sudah bahas banyak juga tentang rukun-rukun puasa. Pertama, syurutu wujubus siyam, syarat-syarat diwajibkan
berpuasa. Jadi puasa itu wajib jika telah memenuhi persyaratan yang disebutkan ini. Wa syaraitu wujubi siyam thalatha asya, al-islam wal bulugh wal aql wa qudru ala shaum. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4. Pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal, yang keempat qudrah atau kemampuan dalam puasa. Jadi yang diwajibkan untuk berpuasa hanya orang Islam. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Berarti yang diwajibkan cuma orang beriman, orang kafir tidak diwajibkan. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, sehingga kalau orang kafir baik Kristen, Nasrani atau Yahudi, dong kalau puasa dong tidak sah puasanya dan tidak dapat pahala. Tapi dong diazab di akhirat karena dong tidak masuk Islam, dan diantaranya dong tidak amalkan amal-amal yang wajib. Seperti disebutkan dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Itu ditanyakan kepada penghuni neraka, apakah yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ini dong ini orang-orang kafir. Tapi ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka, kata mereka karena kami tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Karena orang kafir itu mereka tidak diwajibkan untuk tidak dibebankan syariat, akan tetapi dihukum karena meninggalkan syariat. Jadi orang kafir ketika bulan Ramadan dia dapat dosa meninggalkan puasa Ramadan. Ketika datang waktu sholat dia dapat dosa meninggalkan sholat karena dia menunda untuk masuk Islam. Begitu juga orang yang murtad, orang yang Islam kemudian keluar dari Islam, habis itu dia masuk lagi, maka selama dia murtad dia tidak sah puasanya. Kemudian al-bulugh atau balik, orang yang sudah balik. Ciri-ciri balik ada 3. Pertama, dia mimpi basah, atau yang kedua ada bulu yang tumbuh dari kemaluan atau dari kumis dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, umurnya sampai 15 tahun. Kalau satu syarat sudah terpenuhi maka dia sudah balik. Jadi contohnya Maulana belum balik, terus Maulana tidur di pagi hari, pas begini Maulana mimpi basah, pas Maulana bangun misalnya jam 9 pagi, itu Maulana sudah balik kan? Jadi wajib nanti habis bulan Ramadan, jadi hari-hari setelahnya Maulana wajib puasa, terus setelah Ramadan Maulana wajib qada puasa 1 hari yang Maulana batal. Terus setelah bangun itu wajib imsak atau menahan diri dari makan. Jadi sebelum makan sampai ambil buka puasa. Begitu juga haid. Perempuan yang kena haid misalnya dia puasa terus pagi-pagi begini darah keluar, haid. Berarti dia punya puasa tidak sah, tapi dia wajib qada di hari lain setelah bulan Ramadan. Kalau misalnya seperti sudah dijelaskan kemarin, dia puasa sampai sisa 1 menit azan maghrib, begini darah keluar, tetap puasa batal. Dia harus qada di bulan lain setelah bulan Ramadan. Kemudian al-akal, orang yang harus berakal, al-akal. Karena kata Rasulullah, rufi al-qalam an-thalat, pena diangkat dari tiga orang. Pena diangkat maksudnya dia tidak ditulis, dibikin kebaikan atau dibikin dosa tidak ditulis. Oleh 3 orang. Pertama, as-sogir atau yabun, anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian an-naim atau yastaiq, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga, al-majnun atau yufid, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi gila tuh meskipun cuma sedikit itu membatalkan puasa. Contohnya misalnya taruhlah alam pagi-pagi sehat, terus jam 4 sore tiba-tiba alat magerum, atau tersalah apa tiba-tiba kepala tertopik apa tiba-tiba magerum. Pas magerum begini, magerum 1 jam setengah, jam setengah 6 sehat, sedang kembali. Nah itu berarti bagaimana hukum puasanya? Puasanya tidak sah. Meskipun gila tiba-tiba 1 detik saja, gila atau sadar, itu puasa tidak sah. Puasa hari tidak sah, dia harus qada di hari lain. Tapi kalau misalnya alat sadar jam 5 sore, itu harus alat tahan dari makan dan minum sampai maghrib,
sampai bawa ke muka, tapi nanti setelah bulan Ramadan Alan kodok hari-hari yang Alan jadi gila. Misalnya hari ke-5, ke-6, ke-7 magarum. Nah, itu kodok 3 hari. Hari ke-9, 10 puasa seperti biasa. Nah, itu untuk orang yang gila. Tapi kalau orang yang pingsan beda. Kalau orang yang pingsan, misalnya taruhlah Abang Ahmad pingsan pas malam sholat tarawih karena baca, Abang Ahmad sholat di rumah, sholat tahajud dari malam sampai subuh. Akhirnya Abang Ahmad pusing, pingsan habis sholat subuh, pingsan sampai jam 5 sore. Jam 5 sore baru Abang Ahmad sadar. Pas Abang Ahmad sadar, terus Abang Ahmad apakah puasanya batal atau tidak? Hah? Jawabannya tidak batal. Nah, jadi berbeda antara orang gila dengan orang yang pingsan. Kalau orang gila, meskipun dalam satu hari dia gila 10 detik, itu dia puasa batal. Meskipun setelahnya dia sadar terus sampai buka puasa, itu puasa batal. Tapi kalau orang yang pingsan, misalnya dari pagi sampai malam itu dia ada bangun jam 5 sore misalnya, bangun jam 5 sore, itu kalau dia ada sadar sedikit, itu puasanya sah. Nah, itu para ulama sepakat. Jadi berbeda antara orang gila dengan orang yang pingsan. Kalau orang yang tidur beda lagi. Orang yang tidur selama dia niat dari malam puasa, maka meskipun dia tidur dari malam sampai besok maghrib lah, itu tetap dia punya puasa sah. Tapi dia berdosa karena dia ketinggalan sholat zuhur, asar, maghrib lewat semua. Itu dia berdosa. Jadi syarat-syarat puasa itu ada 4. Kemudian yang terakhir kudroh. Jadi mampu dalam berpuasa. Nah, orang-orang yang tidak mampu tuh contohnya siapa? Pertama orang sakit. Nah, orang sakit. Sakit ini sakit yang memang sakit berat, bukan sakit ringan, bukan cuma flu, baringus langsung bilang dia sakit jadi puasa bisa. Harus sakitnya sakit yang berat. Nah, kemudian kalau dia tetap menjalankan puasa, nanti mengganggu dia punya keadaan. Jadi para ulama bagi jadi 3. Kalau misalnya puasa bikin dia sakit bertambah, berarti dia boleh untuk berbuka. Atau bikin dia punya kesembuhan tertunda, maka dia juga boleh untuk berbuka. Atau bikin dia punya sakit bertambah, maka dia juga boleh untuk berbuka. Kemudian orang yang sudah tua, orang yang sudah tua renta, itu dia juga dibolehkan untuk berbuka kias kepada orang yang sakit. Kemudian musafir juga dibolehkan untuk berbuka. Baik itu musafir yang safarnya tuh berat atau safarnya ringan. Misalnya Om Jum berangkat pergi di Ambon tapi naik pesawat VIP. Nah, pasti Om Jum saya merasa menderita kan kata Rasulullah, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebagian dari azab. Karena zaman dulu tuh orang safar harus berjalan di matahari panas, keringat-keringat tuh, berjalan di padang pasir. Itu risiko besar, bisa terjadi dapat begal, dapat serigala di jalan, bisa jadi bakal habis. Tapi sekarang kan sudah gampang. Tapi kata para ulama tetap orang yang bersafar itu dibolehkan untuk berbuka. Jadi biarpun Om Jum naik pesawat VIP lah, tetap Om Jum dibolehkan untuk berbuka. Nah, nanti masalah bagusnya puasa atau tidak itu tergantung dari kondisi. Kalau puasa itu memberatkan, berarti bagusnya berbuka. Tapi kalau puasa tidak memberatkan, berarti lebih utama berpuasa. Memang itu khusus untuk puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, itu Om Jum bebas. Misalnya Om Jum puasa Syawal, pas siang Om Jum udah punya nasi goreng yang kita makan saja. Itu sangat apa yang berdosa? Karena kata Rasulullah, al-mutatawwi waliyun ala nafsihi. Kata Rasulullah, orang yang puasa sunnah itu dia pemimpin bagi amalnya tersebut. Jadi bebas. Om Jum amalkan amalan sunnah apapun, mau kasih batal bebas. Tapi hukumnya kata ulama makruh. Misalnya Om Jum sholat tahiyatul masjid, dari sholat begini, dia bisa sebatas saja, mau jalan dah. itu yang berdosa, tapi hukumnya makruh. Karena puasa sunnah, amalan sunnah itu bebas. Om Jum ada mengaji, kalau kami begini Om Jum berjalan, itu memang yang berdosa, tapi itu masuk di masalah adab saja.
Jadi ini bahasa tentang bulan Ramadan. Jadi orang yang musafir, penting safarnya masuk batas minimal di mazhab Syafi'i 85 km. Kalau mau bersafar jaraknya sejauh itu, nanti boleh untuk berbuka. Meskipun Om tiap hari safar. Contohnya orang supir oto di Jawa, ya, taksi, Grab, dong boleh berbuka puasa tiap hari boleh. Boleh karena dong itu musafir. Tapi tentunya lebih utama mana? Lebih utama puasa karena orang safar zaman sekarang itu tidak alami kesulitan seperti orang zaman dulu. Oh, kalau musafir wajib kodok. Semua wajib kodok. Pokoknya meninggalkan puasa dengan sebab apapun wajib untuk dikodok. Nah, contohnya sebab pertama tuh karena evasikan. Misalnya orang ini belum hijrah, dia siap puasa karena memang dia mau puasa. Itu dia di waktu dia hijrah dia wajib untuk kodok. Misalnya 15 tahun dia tidak puasa, nanti taruh 15 kali 30 hari, 150 hari. Nah, berarti dia harus kodok selama 150 hari. Begitu juga orang yang haid. Haid kalau biasa 1 bulan 7 hari, berarti dia kodok di bulan lain selama 7 hari. Begitu juga musafir. Musafir juga dia wajib kodok. Nah, jadi orang yang naik bis, orang yang supir bis, supir mana itu dok boleh buka, tapi nanti dok kodok juga. Jadi sama seperti puasa. Wajib kodok. Jadi semua wajib kodok. Kecuali orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Misalnya orang ini dia sakit, susah ada harapan sembuh. Nah itu dia fidyah. Dia tidak kodok tapi dia bayar fidyah. Setiap hari yang dia batal puasa dia kasih makan 1 orang. Kalau makanan masak itu 1 orang 1 kali makan. Tapi kalau makanan mantap itu 1 mud. 1 mud sama dengan itu ukuran baras fitra bagi 2. Baras fitra itu berapa? 2,5 kilo. Nah berarti 1 kilo 3 ons lah. Kalau 1 kilo itu setiap 1 kali batal dia fidyah itu 1,5 kilo, 1 kilo 3 ons, harus 1,5 kilo. Nah jadi fidyah itu semua fidyah itu dia punya takaran beras atau takaran tepung beras makanan pokok itu setengah dari baras fitrah. Jadi cuma baras fitrah saya yang 2,5 kilo. Tapi kalau kafarat lain itu semua bagi 2 akan 1 mud, yaitu 1 kilo lebih. Jadi kayak misalnya Om Jum sumpah terus Om Jum langgar sumpah kan dia punya kafarat puasa 3 hari. Puasa 3 hari atau sebelumnya kalau mampu kasih makan orang 10 orang, kasih makan orang 10 orang dulu. Nah, kasih makan orang 10 orang itu kalau makanan mentah itu 1 mud, 1 kilo lebih beras. Tapi kalau makanan yang masak itu 1 kali kasih makan kayak nasi padang 1 atau nasi kuning 1. Iya, kalau mentah itu berarti beras 1 kilo lebih. Tapi kalau yang gampang-gampang boleh nasi padang 1 bungkusan. Nah, itu Om Jum bisa bagi. Kalau misalnya 10 kali puasa, 10 hari kan, bisa langsung 1 kali bagi 10 bungkus, atau bagi bisa kasih di 1 orang miskin atau kasih ke orang yang beda-beda juga boleh. Nah, cuma sekali lebih bagus ya. Karena kalau cuma beras juga kasihan ya, itu masa ya. Iya, betul. Kemudian, jadi kode puasa tuh dia wajib bagi orang yang meninggalkan puasa dalam segala keadaan, kecuali orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Kemudian yang kedua orang yang sudah tua renta, orang yang sudah tua yang mampu kode lah, nah itu dia wajib fidyah. Nah kalau misalnya meninggal belum sempat bayar fidyah atau kode, maka soma anhu waliyuhu, kata Rasulullah, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka walinya yang bayar dia punya utang puasa. Jadi kalau dia punya utang itu fidyah, berarti dia wali bayar fidyah. Tapi kalau dia punya utang kodok, berarti dia wali bayar kodok. Misalnya orang ini nih, atau misalnya taruhlah DPT ini dulu tak pernah puasa. Jadi 50 tahun saya pernah puasa, 50 kali 30 berarti berapa? 150 hari. Masa 150 hari itu bagi, misalnya di Puan ada 10. Berarti kau puasa 15 hari, 1 15 hari, 1 15 hari, sampai semua lunas. Nah, sampai semua selesai. Iya. Jadi wajib wali yang kodok puasa. Wali itu apa? Keluarga yang dapat ahli waris
atau keluarga. Paling jauh sudah sepupu. Nah, paling jauh sudah sepupu. Nah, kalau lebih jauh dari sepupu boleh. Kecuali dapat izin dari wajib. Tapi yang pantas kalau orang lain yang kasih kode harus keluarga boleh. Masa utang puasa saya ketemu suruh ustadz yang puasa bukan? Bagusnya ahli keluarga ya yang puasa sendiri. Iya, jadi berarti kalau Om Jum punya niat safar untuk batal, berarti safar itu juga safar tidak sah karena itu safar maksiat. Jadi syarat safar itu harus safar mubah atau safar sunnah atau safar wajib, bukan safar maksiat, bukan. Safar maksiat itu misalnya Om Jum berangkat ini niat pencuri orang perempuan. Nah itu yang boleh apa? Yang boleh apa? Yang boleh buka puasa. Tetap wajib puasa karena safarnya safar maksiat. Kalau safar maksiat tidak boleh ambil rukhsah, tidak boleh buka puasa. Nah, hanya boleh di safar mubah, kalau mubah itu misalnya safar untuk jalan-jalan. Kalau sunnah misalnya safar untuk umroh. Kalau wajib safar misalnya pindah haji, nah itu ada safar wajib, safar sunnah, safar mubah. Kalau safar yang haram itu yang boleh ambil rukhsah, karena rukhsah itu khusus untuk perkara yang halal, tidak boleh untuk hal yang haram. Kemudian faraidu shaum, jadi fardu puasa. Fardu puasa itu gampang saja, ada dua. Yang pertama niat, kemudian al-imsak al-akal wa syurb wal jima' ila ghurubi syams. Jadi fardu puasa itu dua sah. Gampang sah, fardu puasa cuma dua. Kalau fardu sholat ada 13, rukun sholat ada 13. Takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, baca tasyahud, baca sholawat ibrahimiyah, salam. Itu banyak. Tapi puasanya rukun cuma dua sah. Pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri dari makan, minum dan jima sampai ghurubu syams atau terbenamnya matahari. Jadi pertama niat itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama niat di malam hari. Jadi orang yang puasa tidak boleh niat di pagi hari. Kata Rasulullah, man lam yubayit siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak baik puasa atau berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, suka kasih contoh kemarin kan? Contohnya alam malam-malam, alam sing niat puasa, besoknya beta kayaknya sing puasa kan. Pas bangun pagi begini alam, ya orang-orang apa puasa ya, tapi beta puasa sah. Nah itu puasanya tidak sah karena niatnya pagi dan bukan di malam hari. Begitu juga kalau ragu-ragu, beta besok puasa kan. Ragu-ragu sampai dapat tidur bangun pagi, ya beta puasa sah. Itu tidak sah karena tidak niat dari malam. Kalau puasa sunnah baru boleh diniat di pagi hari sampai waktu zawal atau sebelum waktu zuhur. Karena Rasulullah pernah ketika datang ke Aisyah di hari-hari luar Ramadan, apakah ada makanan? Al indakum tu'am? Kata Aisyah lah, tidak ada makanan. Maka kata Rasulullah, idan anak soim, berarti saya puasa. Jadi puasa sunnah boleh niat di pagi hari selama belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur itu niat puasa sunnah tidak sah. Nah, kemudian jadi yang pertama apa? Harus niat di malam hari. Kemudian yang kedua at-tikrar, harus diulang setiap malam. Yang boleh Om Jum niat dari awal Ramadan, beta niat puasa Ramadan 30 hari sampai selesai. Amin. Setiap malam ulang, tapi niat jazam dalam hati atau niatnya dalam hati. Kalau lafzu biniyah atau melafazkan niat itu para ulama belum pendapat. Hukumnya paling tinggi sunnah. Tetap sah karena sudah niat dari malam. Meskipun cuma keinginan saya itu niat itu. Karena niat itu mahal luar alkohol, tempatnya niat itu di hati. Misalnya Om Jum salah lafaz niat, saya niat puasa Syawal besok, padahal besoknya Ramadan. Tetap puasanya Om Jum sah karena yang dinilai itu hati. Om Jum hati niatnya puasa Ramadan tapi salah ucap.
Nah, orang yang sholat juga berdiri niat sholat zuhur tapi dia salah ucap karena pakai bahasa Arab dia bilang usolli fardhu asri arba'an lillahi ta'ala, padahal di sholat zuhur itu sholatnya tetap sah. Nah, karena niatnya itu dalam hati. Pertama harus niat di malam hari, kemudian dikror, diulang, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu apa? Jadi syarat yang ketiga. Itu apa? Sama-sama hari singkat. Nanti ketentuan di dalam kitab Deogar. Kemudian tentang orang yang meninggalkan puasa. Nah, orang yang meninggalkan puasa, apakah dia keluar dari agama Islam atau tidak? Jadi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama orang yang meninggalkan puasa karena malas, itu karena memang tidak mau untuk berpuasa, maka dia dihukumi orang fasik dan tidak kafir. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena dia menganggap puasa itu tidak wajib atau dia menyangkal syariat Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Begitu juga dengan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tetapi dia dihukum orang fasik. Karena orang yang meninggalkan puasa tuh, Rasulullah pernah di Isra Mi'raj, beliau melihat orang yang diikat, kakinya diikat terbalik, kaki terbalik, kemudian di mulut dapat cabik sampai hancur-hancur. Nah, pas tanya malaikat ini kenapa sampai disiksa begini? Maka kata malaikat, ini domnya buka puasa sebelum masuk waktunya. Jadi dong ini puasa, tapi karena mungkin centangan dapat dia rokok sempurna di muka ini, maka bahkan isap. Nah, kemudian dong dapat azab karena buka puasa. Jadi orang yang buka puasa sebelum waktunya saja dapat azab, kayak begitu apalagi orang yang sengaja niat puasa sama sekali. Dan yang puasa saja kemudian batal, dia punya dosa kayak begitu. Apalagi orang yang tidak puasa sama sekali. Begitu juga sholat. Kata Allah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang bersolat. Yang sholat saja celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang tidak lalai dari sholatnya. Itu lalai sholat terlambat waktu, atau sholat tidak khusyuk sampai dia tidak tahu seberapa rakaat, atau dia sholat tidak tumanina. Yang kata Rasulullah ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah karena dia tidak tumanina. Jadi dia sholat kayak ayam patuk makanan. Nah, itu sholatnya tidak diterima karena tidak tumanina. Kemudian kemarin masih lewat banyak. Kita masuk di pembatal puasa. Ma yuftiru bihi as-shaim waladhi yufattir bihi as-shaim asyaratu asya. Nah, jadi kitab ini kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Al-Ghaya wa Taqrib matan Abi Syuja. Ini kalau di pesantren terkenal. Pembatal puasa ada 10. Pertama, ma wasala min ainin wa in qallat wa samsatin amdan muhtar aliman bi tahrim. Yang pertama ada ain atau zat yang masuk di rongga-rongga makanan. Di rongga makanan dengan keinginan sendiri, kemudian aliman bi tahrim, dan dia dalam keadaan mengetahui, bukan lupa, bukan tidak sengaja. Ya? Pertama dia keinginan sendiri, jadi bukan dipaksa. Misalnya Om Jum ada puasa, terus orang datang paksa Om Jum kasih minum Om Jum ST. Pokoknya 2-3 orang membuka Om Jum pemulu paksa harus masuk. Nah, Om Jum karena minum ST itu kita Om Jum punya puasa tidak batal karena terpaksa. Karena orang yang dipaksa itu dia punya puasa sendiri. Begitu juga aliman. Alimannya mengetahui kalau Om Jum lupa maka kita sah.
Kayak contoh tadi pagi. Tadi pagi kan kita kan puasa tadi pagi kan. Terus kita makan donat. Makan donat tapi terapi ini karena memang jarang puasa sunnah kan. Jadi makan sehingga beringat sama sekali. Pas donat habis baru beringat. Tapi itu namanya sedekah dari Allah kan. Nah, kata Rasulullah kan kata Rasulullah man soma fanasya fa akala wa syariba fa akala wa syariba fa yuwasil saumahu fa innama atamahu wa wasafahu. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, nah, sehingga dia makan dan minum, maka dia boleh untuk lanjutkan puasa karena sesungguhnya itu sedekah dari Allah untuknya. Jadi itu Allah bersedia sedekah. Kayak kemarin anak bilang itu ada orang yang dia puasa tapi karena dia lupa pagi-pagi dia mencari mie ayam ini cari sendapa, terus dia pergi tukang beli bubur habis deh. Terakhir dia pergi warung Padang, dia beli SD, minum sampai habis baru dapat ingat dia puasa. Nanti Allah bersedekah untuk dia itu cuma SD saja. Bubur bukan di rezeki, mie ayam bukan di rezeki juga. Jadi di rezeki itu cuma SD saja. Kalau orang sekarang ini nanti di dong itu jadi SD itu lengkap dan selalu pagi. Jadi ada sesuatu masuk di rongga makan. Rongga makan ini para ulama beda pendapat. Jadi rongga yang dia masuk ke jauh atau masuk ke lambung. Nah, kalau di mulut jelas para ulama sepakat di mulut. Kalau di telinga dan mata itu para ulama beda pendapat. Jadi apakah hukum orang pakai obat tetes mata atau obat tetes telinga, itu hukumnya bagaimana? Jadi mayoritas ulama tidak mengharamkan atau hal tersebut tidak membatalkan puasa. Nah, begitu juga di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i apa yang masuk di mata dan telinga itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi ketemu pakai obat tetes mata atau tetes telinga itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Memang ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang rojih yang kuat pendapat mayoritas. Begitu juga mazhab Syafi'i, rongga mata dan telinga itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi lalat masuk di telinga atau abu masuk di mata itu semua tidak membatalkan puasa. Nah, yang dia punya khilaf kuat itu di hidung. Nah, hidung itu pendapat yang paling kuat, mayoritas ulama bilang membatalkan. Nah, karena kata Rasulullah wa barik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Nah, Rasulullah suruh katong ketika wudu tuh katong berlebihan dalam kasih masuk air di dalam hidung. Balik fil istinsyak, dalam istinsyak atau kasih masuk air di hidung kita harus berlebihan. Kalau katong masuk wudu tadi itu sunahnya katong hidup terus sampai ke dalam karena kata Rasulullah setan itu dia waktu katong tidur itu dia menginap di katong rongga hidung. Makanya kalau katong wudu tuh katong harus hirup air yang baik supaya setan keluar. Nah, tapi kalau dalam bulan puasa kata Rasulullah jangan berlebihan dalam menghirup. Nah, berarti para ulama ambil kesimpulan kalau sesuatu masuk dari hidung berarti membatalkan puasa. Nah, jadi obat yang kasih masuk lewat hidung itu membatalkan puasa. Nah, beda dengan yang tadi Anda bilang minyak kayu putih, minyak wangi tidak, karena dia tidak mengandung zat. Nah, kalau asap knalpot atau kalau sengaja hirup itu baru membatalkan karena dia mengandung zat. Tapi kalau cuma aroma saya itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi lubang hidung itu hampir semua ulama sepakat kalau dia membatalkan puasa. Kalau lubang lain semua aman. Lubang pori-pori aman. Lubang apapun. Katong di pantat juga begitu. Kalau abang Ahmad mandi di air garam, kan? Mandi air garam begini konto kan pantat terbuka. Air masuk dalam tidak membatalkan puasa karena dia bukan rongga makan. Kalau orang dulu tuh don terlalu ketat, air masuk di hidung, air masuk di telinga, mata, masuk di pantat, bata, semua bata. Pokoknya semua bata. Itu ya. Jadi kemudian itu pembatal puasa pertama. Kemudian yang kedua, al-qoi amdan atau sengaja muntah. Kata Rasulullah Man dara'ahu al-qoi fal yuwasil saumahu wa man istaqa'a fal yakbi. Kata Rasulullah barang siapa yang puasa kemudian dia tidak sengaja muntah, maka lanjutkanlah puasanya. Namun jika dia sengaja muntah atau sengaja keluar makanan dari perut, maka hendaknya dia qada di hari lain. Jadi dia wajib qada. Pertama dia berpuasa batal,
kemudian dia harus tahan, jangan boleh makan sampai buka puasa, baru sampai buka puasa baru memang baru boleh makan sepasti. Tapi nanti dia kode di hari lain. Biasa kalau suruh dapat dengan pelanggaran begini cuma double kiri gitu. Al-hukna fi ahadi subulain. Nah ini di mazhab Syafi'i ya, disuntik dari dua lubang, misalnya lubang pantat atau lubang depan. Nah itu kalau suntik dari situ membatalkan puasa. Tapi kalau di tempat lain tergantung itu suntik obat atau suntik makanan. Kalau suntik makanan batal, jadi infus batal. Tapi kalau suntik obat sing batal, kayak vaksin, terus suntik suntik lain sing batal karena itu suntik obat. Karena dia masuk di otot. Yang batal itu kalau dia masuk di urat. Nah, suntik infus, nah itu suntik makanan kan. Jadi dia membatalkan. Kemudian al-wad'u amdan fil faraj. Berhubungan badan dengan siapa? Dengan istri. Dengan istri membatalkan puasa. Nah, jadi maksud berhubungan badan ini apa? Kalau bercumbu membatalkan puasa, cium, pegang, itu tidak membatalkan puasa. Jadi bulan Ramadan, abang-abang misalnya pegang abang istri, cium, pegang itu tidak membatalkan puasa. Selama tidak inzal, selama tidak keluar. Kalau keluar baru batal. Keluar batal. Dan harus hati-hati. Karena hukumnya makruh memang boleh, tapi harus hati-hati. Karena dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW karena yuqabbilu nisa'ahu wa kana amlakuhu bi'irdihi. Kata sahabat, Rasulullah ketika berpuasa beliau juga bercumbu dengan istrinya. Ini kata Aisyah, bukan sahabat yang bilang, karena Aisyah yang alami kan. Nah, kemudian akan tetapi Rasulullah sangat amlakuhu bi syahwatihi. Rasulullah paling kuat dalam menahan syahwat. Jadi Rasulullah meskipun melakukan demikian tapi bisa tahan syahwat. Kalau manusia harus hati-hati, kalau kita salah pegang lagi, kita salah syahwat naik, kalau masuk ke jima itu bisa bukan cuma batal saja, punya kafarat paling besar. Kafarat orang yang jima di siang hari Ramadan itu apa? Pertama membebaskan budak. Sekarang kan sudah ada budak kan. Jadi yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi pertama tuh misalnya taruhlah contoh, abang Ahmad sengaja, sengaja jima dengan istri lah. Kalau sengaja nggak apa-apa, sama dengan dia kepada makanan. Tapi kalau sengaja, berarti abang Ahmad pertama harus kodok 1 hari abang Ahmad batal. Kemudian ketika setelah jima, saya boleh makan, tahan sampai puasa. Kemudian kafarat yang paling berat puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kayak abang Ahmad 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan, 2 bulan berturut-turut. Iya, semboleh berturut-turut, semboleh pisah-pisah hari semboleh. Jadi kayak misalnya contoh abang Ahmad puasa 59 hari, ya, harus 1 hari abang Ahmad sakit demam berdarah misalnya, kalau bisa puasa lah. Itu harus ulang, kalau sudah sembuh ulang dari awal, ulang dari hari pertama. Pokoknya harus berturut-turut. Berarti 4 bulan. Iya, karena 2 bulan pertama sensah. Harus 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya kalau hubungan suami istri di bulan Ramadan harus hati-hati. Yang katong anggap cium membatalkan puasa terus katong bikin pas syahwat naik katong sentah, nah itu di bulan puasa dibayar. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa kafarat. Di hubungan badan di bulan Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada yang pernah kan siap puasa 2 bulan. Yang apa? Yang penting yang keluar. Yang keluar rumah. Yang keluar rumah. Keluar kandang sah. Kemudian al-inzal bil mubasyarah. Air mani keluar tapi bukan karena jima. Baik itu dikasih keluar sendiri atau karena bercumbu dengan istri. Maksudnya bukan jima tapi cuma pegang-pegang terus keluar. Itu juga sama. Itu juga membatalkan puasa. Jadi istimna juga membatalkan puasa. Ada tahu istimna kan?
Istimna itu berdosa pertama, kemudian membatalkan puasa. Wah, kita tahu. Istimna sudah tahu. Istimna itu bahasanya siapa? Istimna mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Onani itu haram. Terus dia membatalkan puasa. Onani bisa onani lah. Kemudian haid, nifas, ada 4. Haid, nifas, junun atau gila, kemudian murtad. Wa na'udzubillah min zalika. Na'udzubillah min majnun, na'udzubillah min murtad. Allah. Nah, jadi gila tuh dia membatalkan puasa. Jadi tadi sudah dijelaskan kan, meskipun cuma 10 menit, misalnya dia pagi tiba-tiba dia gila, kemudian 10 menit kemudian dia sadar, itu puasanya batal kodo di hari lain. Beda dengan pingsan. Kalau pingsan selama dia ada bangun sedikit sah, meskipun 1 menit buka puasa terus dibangun, berarti buka puasa sah. Tapi kalau dia pingsan 3 hari berturut-turut, berarti nanti dia kodo nanti setelah bulan Ramadan 3 hari. Berarti dia kode puasa karena dia punya akal yang ada di hari puasa, jadi kode di hari lain. Kalau dia bangun sadar, nah itu dia sengosia kode, dia lanjutkan puasa. Tidak perlu karena pingsan sengaja, kecuali kalau kau sengaja pingsan tuh. Ma yustahabu fi shaum. Banyak. Kayaknya pingsan udah Pak. Baik pun kan. Ada kok dalam baik gitu macam-macam. Di belakang itu. Kemarin kata subah juga air luda tidak membatalkan puasa, tapi kalau lendir dari dalam tenggorokan, kalau sudah keluar sudah lewat makhraj kho, itu harus kasih keluar. Tapi kalau di bawah makhraj kho berarti talang kembali. Kalau masih di sini berarti siapa talang kembali. Tapi kalau sudah lewat makhraj kho, nah itu harus kasih keluar. Bisa keluar rumah. Tora di air. Apa? Bisa makanan. Berjumbu. Parah. Makanya hati-hati itu kafarat paling besar. Iya. Jadi di mazhab Syafi'i kalau bikin 2 kali, dia 2 kali lipat. Jadi 1 kali puasa 2 bulan. Terus biasa lagi kan 1 kali. Kalau puasa 2 bulan lah. Kapeng 1 minggu tuh. Tapi ada dari solusi ada. Tapi itu semua haram, sebenarnya boleh. Ada yang dia pakai cara solusi itu dia buka puasa dan makanan. Nah, jadi yang wajib kafarat kan. Tapi dia wajib ganti 1 hari itu. Tapi tetap dia dapat dosa besar. Karena itu dia bermain-main dengan agama Allah. Ada yang begitu, ada yang makan supaya dia bisa berhubungan badan gitu. Makan dulu, makan, ini batal karena makan, terus baru berhubungan badan. Tapi sebagian ulama bilang tetap harus berkafarah, karena dong sengaja niat makan supaya apa? Jadi kemudian sunnah puasa ini ada banyak. Disunah tatlibu waktu sahur, disunahkan untuk memperlambat waktu sahur. Karena dalam hadis Anas waktu sahur Rasulullah dengan azan subuh tuh qadra khamsina ayat, atau selama orang baca ayat Al-Quran 50 ayat, berarti cuma sekitar 10 menit 15 menit menjelang subuh itu waktu sahur Rasulullah. Nah, jadi disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Kemudian takjilul fitr, mempercepat waktu berbuka. Kata Rasulullah, ummati la yazalu bil khair madamu
Ajalul fitr, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat waktu buka. Nah, tadi juga memperlambat waktu sahur itu kata Rasulullah, al-fasl baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatu sahur. Dan beda antara puasa kita dengan puasa orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yaitu makan sahur. Nah, orang Yahudi dan Nasrani itu dong punya syariat puasa beda. Dong puasa 24 jam. Kalau ketemu ini cuma 12 jam, 13 jam saja. Kalau orang Yahudi dan Nasrani puasanya 24 jam. Jadi kalau malam-malam tuh habis makan kan, harus dapat tidur, bangun jam 10 malam itu boleh makan kan. Harus tahan sampai besoknya maghrib baru boleh makan. Nah, jadi kalau umat ini dipermudah. Makanya Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan dia punya kemampuan. Kata Rasulullah, inna dina yusr. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian kaidah fikih menyebutkan al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu dia membuat kemudahan. Jadi dalam Islam kalau ada kesulitan saya itu langsung dipermudah. Misalnya kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam yastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring. Jadi dipermudah lah dalam agama Islam. Kalau kita makan lupa, itu kita boleh lanjut puasa. Dan dalam segala hukum syariat, haji juga kalau saya mampu, saya diwajibkan berhaji. Saya harus pergi mencuri uang apa boleh haji saya. Kalau saya mampu ya sudah. Zakat juga begitu. Kalau saya sampai nisab, belum sampai haul, berarti saya wajib zakat. Jadi agama Islam ini mudah. Misalnya Om Jum uang 100 juta, Abang Ahmad kasih hadiah 100 juta. 100 juta itu saya ada kewajiban zakat. Sebelum dia lewati masa waktu 1 tahun dulu. Karena syarat zakat itu harus lewati haul 1 tahun. Jadi rezeki mendadak itu tidak ada di punya zakat. Misalnya Om Jum dapat hadiah mendadak 200 juta, itu saya ada di zakat. Om Jum saya wajib kasih keluar 2,5% sampai uang itu kita putar kalau 1 tahun baru wajib. Jadi agama Islam ini mudah. Nah, jadi ada banyaknya sunah-sunah ketika berpuasa. Di antaranya buka puasa dengan tamar, dengan kurma yang mangkal. Kalau tidak ada baru kurma yang matang. Nah, kalau tidak ada lagi baru air putih. Kemudian ada banyak sunah-sunah puasa, banyak baca Quran karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Nah, jadi 1 hari 2 kali. 1 kali itu baca tilawah, 1 kali kasih hatam dalam sholat. Nah, kalau Imam Malik di bulan Ramadan ada 7 majelis ilmu, majelis fikih, majelis hadis, majelis ilmu lain. Tapi di bulan Ramadan Imam Malik tutup majelis semua. Nah, terus fokus di Al-Quran, karena itu bulan khusus untuk memperbanyak baca Al-Quran, kemudian tadabbur dan lain-lain. Karena Al-Quran punya hak ada 5. Al-Quran punya hak kepada kita itu ada 5. Yang pertama, kita wajib belajar baca Quran. Kemudian kalau kita sudah bisa baca Quran, kita wajib rutin baca Quran. Sebenarnya kita kasih tinggal. Karena kata para ulama, menghafal Quran itu sunnah, tapi murojaah itu wajib. Jadi ada orang yang diazab di dalam mimpi Rasulullah, itu di kepala ada lempar yang batu sampai pecah. Kemudian ditanya apa yang menjadi sebab engkau diazab seperti ini. Kemudian dia bilang apa? Aku tidur ketika waktu sholat dan aku melupakan Al-Quran. Jadi dia dulu hafal Quran tapi dia lupakan. Dia sengaja lupakan. Kayak misalnya orang yang pernah hafal Quran tapi kemudian dia karena terpengaruh pergaulan akhirnya tinggalkan Quran. Orang tanya dia, kok hafalan mana sudah lupa semua. Nah, itu hati-hati karena orang yang sudah bisa baca Quran, sudah hafal Quran, dia wajib untuk mempertahankan dia punya hafalan. Kemudian pertama dia belajar baca Quran, kedua rutin, yang ketiga dia mempelajari dia punya makna, mentadaburi dia punya makna. Kemudian yang keempat mengamalkan. Kemudian yang kelima mengajarkan kepada orang lain. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu
yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Nanti baru ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yang mau bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.